Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan-rekan dari Pusat Ekonomi Bisnis Syariah Universitas Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya Qurrah Ayuniyah akan sharing kepada sahabat semuanya terkait dengan satu topik menarik, yaitu bagaimana kita menebarkan manfaat lewat zakat. Sahabat, salah satu tujuan utama dari ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan ini adalah kita ingin mencapai 1 derajat ketakwaan. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Bahwa takwa merupakan tujuan utama mengapa kita diperintahkan untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan ternyata ada 2 indikator seseorang itu dikatakan takwa, yaitu dia memiliki sebuah kesolehan secara individual, tetapi itu saja tidak cukup. Dia juga memiliki kesolehan secara sosial, yang artinya dia memiliki begitu banyak manfaat, tidak hanya untuk dirinya dan keluarganya, tetapi juga dia bermanfaat bagi lingkungannya. Dan ini insya Allah, jika kita telah memiliki 2 karakter ini, maka akan mendapatkan kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang tidak hanya untuk di dunia saja, tetapi kelak di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan takwa ini membuat segala sesuatu menjadi bermakna. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah ketika dia suka sekali berbagi kepada orang lain yang memang memerlukan. Masya Allah, ajaran Islam adalah ajaran yang syumul. Ada banyak sekali channel ataupun platform bagi kita untuk dapat melakukan kegiatan amal soleh melalui berbagi ini, yaitu dengan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Saya akan membahas lebih khususnya adalah terkait dengan manfaat yang dapat dirasakan dengan kita melakukan kegiatan zakat ini atau mendonasikan harta kita ini melalui kegiatan zakat ini. Ternyata manfaat berzakat ini tidak hanya untuk orang-orang yang menerima zakat saja. Ada banyak sekali stakeholder dari zakat ini. Dan merekalah yang justru akan menerima banyak manfaat dari zakat ini. Yaitu yang pertama, selain mustahik atau penerima zakat, yaitu yang kedua adalah muzaki, pembayar zakatnya, yang ketiga adalah masyarakat secara umum, dan terakhir adalah pemerintah. Mari kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah manfaat dari zakat itu dirasakan oleh mustahik atau penerima zakat. Karena secara umum, zakat utamanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik, terutama fakir dan miskin. Hal ini sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 60, di mana 2 di antara 8 asnaf yang menerima zakat adalah fakir dan miskin. Artinya 2 golongan ini merupakan 2 golongan yang sangat diprioritaskan untuk menerima zakat. Karena dengan zakat ini akan membantu mereka di berbagai bidang, tidak hanya untuk kesejahteraan secara materinya saja, tetapi juga membantu di bidang pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, dan bahkan begitu banyak penelitian yang menyatakan bahwa manfaat zakat bagi para mustahik itu tidak hanya dari sisi materi semata, tetapi juga dari sisi spiritualitas mereka. Bagaimana zakat itu dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dari sisi materi maupun dari sisi spiritualitas. Maka inilah manfaat zakat yang dapat dirasakan oleh para mustahik. Karena dengan berzakat ataupun dengan zakat yang diterima oleh mustahik akan merasakan nikmatnya kasih sayang, perhatian dari para muzaki, yang tentu saja hal ini akan masuk ke dalam struktur rohani diri mustahik. Lalu yang kedua, manfaat dari zakat yaitu adalah untuk pembayar zakatnya. Dan menurut saya, muzaki inilah yang memiliki manfaat yang begitu luar biasa. Bagi muzaki dengan berzakat, maka hartanya itu akan bertambah, akan berkah.
justru tidak akan mengurangi sedikit pun harta yang ia keluarkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan komparasi antara riba dan zakat, bahwa ternyata zakat yang dikeluarkan oleh seorang yang berzakat itu justru akan dilipat gandakan di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ini ada di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Selain itu juga, zakat akan meningkatkan etos dan etika kerja muzaki. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima zakat yang didapatkan lewat cara-cara yang tidak halal. Maka oleh karena itu, zakat akan mendorong etika mereka bekerja, akan menjauhkan diri dari hal-hal yang akan meragukan atau bahkan hal-hal yang sifatnya itu haram. Dan juga zakat akan dapat meningkatkan kecerdasan intelektual, sosial, dan juga spiritual dari berbagai penelitian yang dilakukan. Dan terakhir, saya yakin dengan seorang muzaki itu mengeluarkan zakatnya, maka itu akan meningkatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan, dan juga kesejahteraan hidup. Yang ketiga, yang merasakan manfaat zakat itu adalah tentu saja masyarakat secara umum. Kita ketahui bersama bahwa zakat ini terkait dengan aktualisasi potensi dana untuk membangun umat. Jadi zakat itu bukan hanya semata-mata untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif atau sekali habis saja. Zakat itu bisa melalui hal-hal yang sifatnya produktif dan juga untuk membangun kesejahteraan umat yang tidak hanya untuk satu periode tertentu tapi juga berkelanjutan. Misalnya zakat digunakan untuk membangun sarana pendidikan yang unggul tetapi murah, untuk membangun sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi publikasi dan komunikasi, dan lain-lain. Betapa begitu banyak program-program, proyek-proyek yang didanai dari dana zakat itu untuk kepentingan para mustahik, sehingga nantinya itu akan berdampak secara positif kepada pertumbuhan ekonomi secara umum. Dan tentu saja zakat ini sangat berguna dalam mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi hingga saat ini memakan begitu banyak korban. Dan ternyata zakat ini digunakan untuk membantu para korban yang langsung terdampak COVID-19, membantu untuk membuat atau membangun sarana kesehatan yang dapat membantu para nakes itu untuk melayani para korban COVID-19. Juga secara ekonomi mereka dibantu usahanya UMKM yang gulung tikar akibat COVID-19 melalui dana zakat ini. Jadi memang zakat ini sangat luar biasa manfaatnya jika kita lihat secara lebih global, yaitu pada level tataran masyarakat umum. Dan terakhir tentu saja, pemerintah akan sangat terbantu melalui zakat ini. Menurut data dari Badan Amil Zakat Nasional tahun 2022, bahwa potensi zakat nasional per tahun itu mencapai 327 triliun. Begitu luar biasa, potensinya begitu banyak dan besar. Sedangkan kita tahu bersama bahwa dari data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, anggaran untuk mengatasi kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrim di tahun 2022, khususnya terkait dengan program bantuan sosial itu tercatat 282 triliun dari dana APBN. Artinya, jika potensi zakat ini dapat teraktualisasikan dengan optimal, maka ini sesungguhnya akan menjadi bantuan yang luar biasa, bantuan yang positif bagi program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, makanya saya yakin bahwa pemerintah ini memang harus semakin meningkatkan perannya, terutama dari penguatan regulasi terkait dengan zakat dan juga pengelolaan zakat ini. Dan tren dunia ini menuju sharing ekonomi, bahwa memang ternyata krisis ataupun resesi yang terjadi di suatu negara itu tidak akan pernah dapat
dicarikan solusinya selain menggunakan instrumen yang sesuai dengan masyarakat setempat dan juga sesuai dengan budaya maupun kepercayaan dari masyarakat suatu negara. Artinya zakat ini kan sangat sesuai sekali dengan kebudayaan Indonesia yang senang berbagi, dengan ajaran agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Maka saya yakin bahwa zakat ini merupakan salah satu solusi dari permasalahan krisis dan resesi yang ada. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nauzubillah min dzalik sudah wajib mengeluarkan zakat tetapi kita enggan membayar zakat, karena sesungguhnya kita akan mendapatkan siksa yang pedih dan balasan yang nauzubillah min dzalik tidak dapat kita bayangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita juga termasuk orang-orang yang menyesal ketika kita sudah meninggal kelak, bahwa ternyata memang zakat ini, infak juga, sedekah juga, wakaf juga akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kita, terutama di yaumil akhir kelak. Demikian sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada segala kesalahan dari saya. Mari sama-sama kita laksanakan kewajiban zakat ini, terutama di bulan suci Ramadan ini, karena ternyata dengan berzakat kita akan menebar begitu banyak manfaat kepada berbagai pihak. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.